Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para master, para suhu Picomania, bukan untuk menggurui atau mengajari, tetapi di sini hanya berbagi pengalaman dan saling belajar. Jadi untuk video kali ini saya akan membuat video tentang kapan SRDC mabung pertama. Mabung pertama, yang dimaksud mabung pertama dari trotol ke lepas trotol. Terus cara perawatan harian sama settingan atau setelan hariannya. Jadi sebelum ke video, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen channel saya agar channel saya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih juga yang udah komen, like, sama subscribe ke channel saya. Jadi langsung saja ke video. Jadi kapan burung SRDC mabung pertama? Jadi kapan burung SRDC mabung pertama? Mabung pertama SRDC yaitu dari trotol ke lepas trotol. Kalau teman-teman punya trotolan, kapan SRDC lepas trotol atau mabung pertama? Jadi untuk mabung pertama SRDC itu tidak ada patokannya. Berapa lamanya? Tidak ada patokannya. 2 bulan, 3 bulan tidak ada patokannya. Tergantung kondisi burung teman-teman sendiri sama perawatan harian teman-teman sendiri. Jadi untuk mabung pertama, untuk SRDC mabung pertama tidak ada patokannya berapa lama, kapan SRDC mabung pertama. Jadi tergantung kondisi burung sendiri sama perawatan hariannya teman-teman. Untuk perawatan hariannya waktu mabung ya, waktu masih ambrol. Kondisi burung SRDC kan pas ambrol kan dia sakit. Jadi untuk perawatan hariannya teman-teman tidak usah memandikan SRDC teman-teman atau menjemurnya. Jadi full krodong hariannya cukup full krodong, tidak usah dimandikan dan jemur. Ganti makanan sama cepuk minum setiap hari harus diganti. Cepuk makan sama cepuk minum harus diganti setiap hari, dibersihkan. Setelah itu untuk membersihkan kotorannya teman-teman bisa lakukan 3 hari sekali aja. 3 hari sekali untuk membersihkan sangkarnya atau kotoran SRDC. Untuk penggantian cepuk minum atau minumnya sama makannya, furnya, teman-teman bisa lakukan setiap hari, karena untuk menghindari kuman di dalam sangkar ya. Jadi utamakan makanan sama minumannya bersih setiap hari, diganti setiap hari. Setelah itu teman-teman bisa masterin burungnya. Pas pada saat itu mabungnya teman-teman bisa masterin burungnya teman-teman sendiri. Jadi burung hariannya tidak usah dimandikan, tidak usah dijemur, tapi ganti cepuk makanan sama cepuk minumnya setiap hari, dibersihkan sambil diangin-anginkan. Angin-anginkan cukup 15-20 menit aja. Nggak usah jemur, diangin-anginkan aja di tempat teduh, diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan full krodong, gantung, masukkan rumah lagi. Disitulah tahap pemasteran. Itu untuk perawatan hariannya. Untuk setelan harian atau settingan, disitulah waktu tepat untuk menyeting burung teman-teman sendiri, menyeting tentang ekstra pudingnya. Jadi pada saat mabung ambrol-ambrolnya bulunya SRDC, teman-teman biar agar cepat ambrolnya, teman-teman bisa kasih ulat Hongkong setiap hari ulat Hongkong pagi dan sore. Pagi 5-7 ekor, sore 5-7 ekor. Untuk jangkrik saya sarankan 5 ekor pagi dan sore. Mau dimakan mau apa enggak, kasih 5 ekor pagi dan sore.
karena sistemnya jangkrik mengenyangkan. Kalau sudah kenyang, burung pasti enak. Untuk ulat Hongkong sendiri itu sistemnya kan panas, jadi mempercepat ambrol atau lepasnya bulu-bulu trotolannya, jadi mempercepat mabungnya. Jadi untuk kroto, saya tidak menyarankan kroto, tetapi kalau pengen teman-teman pengen ngasih kroto, bisa cukup seminggu sekali aja kalau memang ngasih kroto, karena kroto tuh memang ekstra puding yang gizinya banyak, dibanding jangkrik sama ulat Hongkongnya. Jadi bisa kasih kroto seminggu sekali aja. Jadi pas saat burung SRDC teman-teman udah selesai mabung, nah disitulah cari settingan lagi, yaitu mengurangi ulat Hongkongnya. Teman-teman bisa ngasih, ini udah selesai mabung ya. Disitulah teman-teman cari settingan atau setelan hariannya untuk burung teman-teman sendiri. Kurangi ulat Hongkongnya. Kalau biasanya tadi pas mabung 7 ekor, sekarang kalau selesai mabung kasih 3-4 ekor aja. Diwajibkan yang putih ya, diwajibkan memang. Tapi kalau memang nggak ada yang putih nggak masalah juga, tapi dikurangi porsinya untuk pagi dan sorenya. Untuk jangkrik, nah disitulah teman-teman lihat pas mabung dimakan semua apa enggak. 5 ekor itu pagi 5 ekor dimakan apa enggak. Kalau seumpama dimakan 3, setelah mabung kasih 3 aja nggak masalah. Disitulah teman-teman cari setelan atau settingan harian SRDC teman-teman. Jadi dilihatlah, dipantau. Kalau pas mabung 5 habis, pas selesai mabung kasih 5 nggak masalah. Tetapi kalau pas mabung burung teman-teman cuma makan 2 atau 3, berarti memang settingannya segitu, 2 atau 3 aja. Dikurangi ulat Hongkongnya. Jadi 4 atau 3 ekor aja. Terus untuk kroto diwajibkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ini pas selesai mabung ya, udah ganti bulu baru. Disitulah teman-teman cari settingannya. Seumpama teman-teman di tempat teman-teman SRDC yang nggak ada kroto atau susah memang cari kroto, bisa kasih teman-teman 3 hari sekali ataupun seminggu sekali nggak masalah. Disitulah teman-teman cari settingan sendiri untuk SRDC teman-teman, diotak-atik sendiri untuk cari settingannya. Jadi teman-teman enak, maksudnya kalau dari throttle tuh memang bisa cari settingan sendiri memang. Jadi teman-teman bisa otak-atik sendiri di situ. Jadi untuk perawatan harian atau settingan harian SRDC mabung pertama itu cukup simpel. Sebenarnya nggak ada yang istimewa, sama kayak perawatan harian SRDC yang biasanya juga. Cuma di situ memang dihajar ulat Hongkong memang biar cepat masa mabungnya. Jadi untuk kapan SRDC mabung pertama dari throttle atau lepas throttle udah saya share ke teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya saya akan membuat video tentang ciri-ciri SRDC ori Bali. Nah, ini permintaan teman-teman, kemarin banyak sekali yang komen di YouTube atau di inbox Facebook saya. Mohon maaf, saya ngerokok sebentar. Jadi paling banyak kemarin komen di inbox saya, Om, coba bikin video tentang ciri-ciri SRDC ori Bali. Oke, kalau cuma ciri-ciri ori Bali saya bisa, karena pertama posisi saya ada di Bali, saya ada di Denpasar. Kedua, habitat SRDC paling banyak itu di Bali. Jadi memang kalau dibilang endemik Bali sih enggak, karena populasi SRDC paling banyak memang di Bali. Paling banyak sekali di Bali SRDC. Jadi saya nggak ngegampangin untuk ciri-ciri SRDC Bali, enggak, karena posisi saya aja yang menang di sini, saya di Bali ya. Jadi gampang sekali kalau untuk membuat
video tentang ciri-ciri SRDC ori Bali. Tetapi mohon maaf, saya belum pernah lihat SRDC yang di luar Bali. SRDC seumpama Jatim, Jateng, mungkin SRDC Banten, saya belum pernah lihat sama sekali. Jadi saya akan menjelaskan tentang SRDC, ciri-ciri SRDC ori Bali aja. Tapi kemarin saya udah nanya sama teman-teman komunitas SRDC Bali tentang perbedaan SRDC Bali sama luar Bali. Saya udah nanya suhu master saya. Nanti saya akan menjelaskan aja kalau ciri-ciri SRDC luar Bali ya, karena saya juga nggak punya bahannya. Kalau bahan ori Bali saya ya di sini ada 4, saya punya ori Bali. Jadi untuk video selanjutnya bisa teman-teman tunggu. Saya akan bikin secepatnya. Oke, itu aja video kali ini. Untuk video selanjutnya tunggu aja. Nanti akan saya share tentang ciri-ciri SRDC ori Bali. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, teman-teman bisa subscribe ke channel saya, bisa komen dan like agar channel saya lebih berkembang lagi ya. Oke, itu saja video kali hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.